Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Waalaikumsalam, Swastiastu. selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan yang mau bawa air minum ya. Saya kasih waktu 4 menit, boleh teman-teman yang mau izin fungsi, yang mau ke toilet, ambil air minum, yang makanannya belum selesai, silahkan. Jadi kita di 7.40 nanti kembali ya. Tes. Seperti rekaman dulu. Bu Fitri ada kendala? Ya, lagi Tidak, dikasih Pak. istirahat. Oh, siap, 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 siap. Oke. Ya. Oh, jangan matikan rekaman dulu, nanti semulai baru rekam. Absen 3 orang lagi. Siapa yang belum itu? Saya belum sabar. Oke, halo. Baik, teman-teman. Kemarin kita sudah kenalan ya? Saya sudah pernah ke kelas ini belum ya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Dinamika kelompok, Bu. Oke, sudah. Baik, pagi ini saya dipercaya untuk membawakan materi agenda 3. Mana dia? Agenda 3. Oke. Aman rancangan aktualisasinya, teman-teman? Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya share screen dulu untuk materinya.
Judulnya adalah Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, kita lebih detail ke sebenarnya bagaimana sih manajemen ASN dan juga smart governance itu. Pagi ini saya akan mulai dengan, tar dulu. Oke, deskripsi singkat. Teman-teman sekalian, mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dari praktek pengelolaan ASN. Lebih lebih singkatnya bisa mengidentifikasi dan menganalisis kasus. Nah, di mata pelatihan ini juga tujuan pembelajarannya adalah nih, saya nanti akan membawa teman-teman ya, diharapkan untuk mampu menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Yang kedua apa? Menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN. Nih, teman-teman. Sebenarnya pada agenda 3 ini ada dua konsep penting yang harus teman-teman belajar pahami dan besar harapan saya, teman-teman sudah melihat atau membaca modulnya saat pembelajaran asinkronus menggunakan MOOC. Apakah sudah dibaca, teman-teman, untuk agenda 3? Stop share dulu. Apa yang teman-teman ketahui secara sederhana saja mengenai agenda 3? Silahkan. Dibuka-buka dulu, saya beri waktu. Ayo, buka dulu. Apa sih agenda 3 ini? Kok dia ke manajemen ASN dan smart governance ya? Ini tentang apa? Inti dari agenda 3. Kalau agenda 1 kan konsep bela negara, wawasan kebangsaan, yang mana di dalam agenda 1, Bu, saya sudah disuruh untuk merumuskan atau membuat isu-isu masalah yang lagi high, yang lagi viral nih, yang lagi in di kantor saya. Dalam agenda 1, saya diajari untuk membuat atau menarik beberapa isu, kemudian menapis isu tersebut menjadi satu isu yang benar-benar menurut saya dan mentor saya di kantor wajib untuk diangkat. Nih, kemudian agenda 2 tentang apa? Rupanya di agenda 2 kami sudah terpapar dengan core value ASN berakhlak. Nih, rupanya core value itu ada 7, Bu, dan kami diharuskan untuk menguraikan semua. Kemudian selanjutnya di agenda 3 kira-kira tentang apa? Mas Alan, Oh, ya. ya tentang ini Bu, sistem pengelolaan manajemen ASN itu dengan Mm-mm. basis sistem digital. Oke, akhirnya punya kata kunci ya. Ada lagi yang mau bantu, Mas Alan, Mas Bastian, gimana? Masih termute? Ya, silahkan. Kalau untuk setelah secara singkat saya baca Ibu, di sini kita di apa ASN yang profesional, yang bebas dari apalagi kayak kalau di bidang saya kayak cocok sekali Ibu, karena harus bebas dari KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu poin-poin Oke, penting yang ada yang bisa kita baca. baik, terima kasih. Nah, saya pikir dua orang sudah mewakili ya.
Jadi di agenda 3 itu ada manajemen ASN dan juga smart governance. Smart governance ini artinya nanti sebenarnya teman-teman dari rancangan aktualisasi yang teman-teman buat di agenda 1 disambungkan dengan nilai-nilai berakhlak di agenda 2, di agenda 3 ide atau pemecahan masalah atau gagasannya harus menggunakan minimal nih digitalisasi sistem ya. Oh Bu, saya ini Bu judulnya kurang teraturnya pengarsipan di kantor saya, bla bla bla, misalnya ya. Kemudian Bu, saya ingin mengaitkannya di agenda 3 dengan smart governance, saya ingin membuat aplikasi yang bisa membuat pengarsipan di kantor saya jauh lebih rapi, aman, ya, dan juga mudah untuk diakses. Nah, itu sebenarnya harapannya. Jadi, ASN-ASN dari Banggai Laut ini harus smart dengan digital. Jadi, problem-problem isu yang 11 orang angkat ini nantinya harus ada pemecahan masalahnya melalui digitalisasi. Tapi Bu, saya karena di tempat terpencil dengan kondisi listrik hanya 12 jam dan juga sasaran saya adalah lansia. Sebab itu Bu, saya tetap tidak bisa menggunakan digitalisasi. Saya akan menggunakan metode konvensional, misalnya membuat banner atau membagikan leaflet. It's not problem ya, nggak masalah, no problem. Ya, jangan memaksakan digital itu kalau sasarannya lansia. Lansia udah nggak bisa pegang handphone, ya kan? Jadi harus tatap muka terus, diedukasi terus, ya. Nah, nggak masalah, silahkan. Kalau memang alasannya sangat tidak bisa kita ubah nih. Misalnya dengan listrik 12 jam, Ibu, dan hanya menyala pada malam hari, saya berpikir saya tidak bisa menggunakan digital itu. Nggak masalah. Tapi kalau sasarannya adalah rekan sejawat, teman kantor, ya, kemudian masyarakat yang menurut saya random ya, tidak harus lansia nih di dalam Scoop itu ada anak muda, ya, sasarannya ada ibu hamil, ya, ada anak-anak remaja. Nah, saya pikir teman-teman boleh menggunakan digitalisasi sebagai isu pemecahan masalahnya. Oke, jadi sudah paham ya di agenda 3 ini kita lebih mengacu kepada bagaimana sih pemecahan masalah saya yang harus saya kaitkan dengan digital. Nah, teman-teman, pada manajemen ASN ada pengelolaan ASN ya. Pengelolaan ASN ini adalah langkah yang antisipatif, objektif, inovasi, dan kompetitif dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Sebenarnya nggak lari-lari jauh dari konsep kita ya. Konsep kita adalah tetap terus memberikan pelayanan terbaik untuk publik. Di agenda 3, selain manajemen ASN, ada smart ASN ya. Pengelolaan ASN ditambah dengan literasi digital ya. Apa itu literasi digital ya? Yang membuat sistem di dalamnya lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Nah, rupanya setelah dikomben nih manajemen ASN dan smart ASN, lahirlah yang disebut dengan smart governance ya. Jadi selain teman-teman mengetahui manajemen ASN, ya, teman-teman juga harus akrab dengan literasi digital. Literasi digital tadi yang seperti saya jelaskan, harus akrab sama teknologi yang baru, ya. Nih, untuk selanjutnya, manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan praktek KKN, ya. Benar sekali nih teman-teman, seperti yang disebutkan sama Bastian tadi. Menjelaskan dan berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Ya, pada manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai agar tersedia sumber daya ASN yang unggul dengan perkembangan zaman. Nih ya, pasti sekarang yang lagi naik daun ya, milenial, Gen Z, kalau Gen Alpha mah masih kecil ya. Jadi benar-benar tumpuan kita itu pada dua generasi ini. Oke, saya top share dulu ya. Saya coba buka satu yang hmm,
Oke, yang ini deh. Saya lanjut share screen. Nah, ini teman-teman. Kita masuk pada ranah pertama. Ya, bagian... Aduh, udah nih. Kita masuk pada bagian ke-1. Waduh, kepencet lagi. Maaf ya. Oke, bagian ke-1. Apa sih fungsi ASN? Fungsi aparatur sipil negara ya, teman-teman diikat dalam pasal 10. Sebagai apa? Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, tugas ASN ada pada fungsi yang kedua ya. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Bagian ketiga, peran ASN ada dalam pasal 12. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Nah, intinya dalam manajemen ya, PNS itu nggak boleh ada KKN. Terus bagaimana kondisi manajemen ASN saat ini? Mari kita lihat ya. Mengapa mata pelatihan manajemen ASN ini penting? Penting sekali teman-teman. Yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya lain dalam organisasi institusi dapat berfungsi. Tanpa adanya manusianya ya susah nih buat berfungsi lembaganya. SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi institusi. Jelas ya, pasti dong. Tanpa ada SDM, pasti semuanya lambat ya. Melalui manajemen SDM yang efektif, mengharuskan manajemen atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasi atau institusi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nih, teman-teman, dalam bab 1 ya, ketentuan umum manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, punya etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Kemudian, teman-teman, nih yang tadi ya, ada jenis, status, dan kedudukan ASN. Jenisnya nih, kalau dulu kita kenal hanya satu ya, PNS, yang diikat pada pasal 1 butir 3 dan pasal 7, ya saat ini sudah berkembang lagi, ada P3K ya, pasal 1 butir 4 dan pasal 7. Statusnya apa nih? Sama-sama berstatus pegawai negeri ya, berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Itu PNS. Kalau P3K ya diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Yang kedua, PNS apa? Menduduki jabatan pemerintahan. Ya, P3K melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukannya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, dan harus bebas dari pengaruh, intervensi golongan, dan partai politik. Nah, teman-teman, di sini ada hakikat kedudukan peran tugas dan fungsi ASN. Teman-teman bisa lihat nih ada piramida-piramida ya. Di sini ada profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintahan. Tidak ada ASN pusat atau ASN daerah. Dikelola dengan sistem merit, ada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian jabatan dalam ASN nih, ada jabatan fungsional ya, utama, madya, muda, pratama ya, pelaksana, jabatan ahli, jabatan tertinggi ya, ada pratama, madya, utama nih. Kemudian jabatan ahli ada pelaksana, pengawas, administrator. Di sini kita disuruh apa? Semua punya tanda panah yang biru. Fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Turun lagi pada segitiga berwarna anak panah berwarna hijau ya, mendukung pemerintahan yang berkuasa. Mewujudkan tujuan RPJPN, RPJMN ya, program prioritas pemerintah. Akhirnya punya satu visi yang sama nih P3K atau PNS ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, teman-teman,
Kemudian, PNS dan P3K diikat kode etik profesi dan kode perilaku. Kode etik profesi sesuai dengan profesi teman-teman. Kode etik perilaku masuk dalam core value, ya. Nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmoni, adaptif, loyal, ya, kolaboratif nih. Kemudian diberikan jaminan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Jadi semua dapat hak dan kewajibannya. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN sesuatu yang patut dan layak diterima, menjamin kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas. Ini hak kita. Kewajiban apa? Sesuatu yang sepatutnya diberikan, melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kedudukan, fungsi tugas, dan peran ASN. Nih, kita lihat hak-hak pegawai ASN ya. Kalau PNS, gaji, tunjangan dan fasilitas. Cuti, tunjangan pensiun dan jaminan hari tua. Perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum. Pengembangan kompetensi. Kalau P3K kurang satu ya, tunjangan pensiun dan jaminan hari tua. Tapi P3K dapat apa? Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Yang terakhir sama-sama diberikan untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Oke, ya nih kita lihat ya kompetensi ASN itu rupanya ada 3 teman-teman. Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis. Ini kompetensi kompetensi teknis. Misalnya pada siapa? Tenaga medis ya. Tenaga medis itu ya kelasnya kelas vokasi yang bersinggungan langsung dengan eh, manusianya, tenaga medis teknis sekali. Apapun itu harus menggunakan keahlian. Bidan, dokter, perawat, kesehatan lingkungan, ya, farmasi, nih, kompetensi teknis seperti itu. Selanjutnya pada kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan atau pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Nih, bisa jadi seperti apa pejabat-pejabat nih ya, struktural yang nanti siapa yang tahu ya, 11 orang ini terus jadi struktural, jadi kepala bidang. Amin ya. Nih, kemudian ada kompetensi sosial kultural ya. Diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki kewawasan kebangsaan. Misalnya, guru yang bekerja di perkampungan Cindo, ya kan, kayak Morowali. Ya, ASN yang bertugas di suatu kultur, misalnya suku Baduy, ya, yang menggunakan akses bahasa-bahasa daerah tuh. Oke, kita next teman-teman. Bagaimana dengan pengembangan kompetensi? Ya, pengembangan kompetensi bagi ASN itu sangat terbuka lebar dari pendidikan ya, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar ya. Di sini saya stop share dulu. Ada yang sudah lanjut magister lagi atau belum? Belum ya. Karena di angkatan sebelumnya dia terpaksa berhenti tuh teman-teman ya. Sementara S2 terus dia terangkat PNS dia berhenti. Nanti dia takut bermasalah tuh ijazahnya ya kan? Sementara ahli fungsi ya. Sah aja. Gimana Mas Ahmad Fauzan? Saya sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Boleh. Nanti coba ditanya ya di BKPSDM tuh bagaimana atau di BKD penyesuaian ijazahnya ya Mas Ahmad ya. Silahkan, nggak masalah teman-teman. Dan diharapkan jangan sampai berhenti di sini. Ini udah zona nyaman menurut saya. Saya sudah nggak mau lanjut lagi. Tidak boleh ya. Banyak sekali beasiswa-beasiswa. Apalagi berani cerdas nih ya. Ada beasiswa-beasiswa yang diturunkan gubernur kita dari S2 sampai S3. Silahkan dicoba. Ada LPDP ya. Kemudian ada beasiswa Jarum, ada Presiden University, silahkan dikembangkan ya. Jangan hanya merasa udah ASN, udah S1, jangan ya. Nanti tiba-tiba Gen Alpha udah S3. Waduh. Gen Alpha muncul udah S3 dan Anda S1 saja, tiba-tiba nanti ada kesenjangan di situ, nggak boleh ya.
harus selalu bisa mengembangkan sumber dayanya. Kemudian, di sini dijelaskan pemberian tugas belajar kalau yang mau ya, kemudian tujuannya memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Kalau untuk pelatihan, boleh ya. Bu, saya mau pelatihan deh, Bu, buat public speaking. Monggo minta izin ke leadernya, ke atasannya ya. Ada pelatihan di sini ada klasikal dan non-klasikal. Pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian non-klasikal apa? Melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN supaya teman-teman masih masuk dalam aturan ya. Oke. Selanjutnya, kewajiban kita apa yang diikat pada PP nomor 94/2021 tentang disiplin PNS. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Ini udah pasti ya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Teman-teman, kita tidak boleh ini ya, pokoknya PNS itu ya udah seperti itu diatur oleh pimpinan dan pusat ya. Jadi harus melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, mentaati peraturan perundang-undangan ya, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Siapa yang sudah dengar berita nih banyak ASN ya yang di Gorontalo tuh lagi live di jam kerja. Ada nggak? Ya, ASN lagi di jam kerja live ya, putar musik, begitu ditegur, diblokir tuh dinasnya ya. Nah, tidak boleh seperti itu teman-teman ya. Kemudian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Berikutnya apa? Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, menghadiri dan mengucap sumpah janji, menghadiri dan mengucap sumpah janji jabatan, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ini juga masuk ya teman-teman. Banyak sekali berita-berita di sosial media warawiri ya tentang bagaimana kinerja PNS. Minggu lalu atau bulan lalu tuh masih pagi habis apel pagi udah kedapetan ada nongkrong di kafe. Nah, dirazia tuh sama bapak-bapak Satpol PP ya dengan baju kekinya. Ini kan benar-benar teman-teman jangan dicontoh ya. Kita sebagai pelayan masyarakat tuh sebenarnya jangan membuat kegaduhan seperti itu. Itu mau dibela dengan cara apa? Tidak ada dan itu pure kesalahan. Tolong jangan sampai masih pagi jam 8, jam 9 udah nongkrong di kafe ya. Wah, ini sangat merusak sekali dengan kostum-kostumnya. Ya, dengan pakaian-pakaian kedinasan yang menurut kita itu tidak bisa dibela dan memang salah ya, memang salahnya besar sekali. Kemudian menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara sebaik-baiknya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, menolak segala bentuk pemberian berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Kode etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nih,
Nanti jangan sampai yang dapat plat merah masih pagi-pagi udah di pasar plat merahnya. Hati-hati ya, kendaraan-kendaraannya. Ya, pokoknya aduh jangan ya. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Banyak sekali kita dapat dan temukan teman-teman. Apakah itu roda 2, roda 4, itu banyak ya. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melakukan tugasnya. Hati-hati teman-teman, menjadi ASN itu harus humanis. Ya, meskipun ya di usia yang sudah ingin menginjak kepala orang ya, tapi tetap profesional. Harus, hai, ada problem sedikit, tenang, nanti kita bisa pecahkan sama-sama. Tidak perlu saling gontok-gontokan, tidak perlu pakai emosi ya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Nih, tidak boleh dipendam sendirian informasi-informasi. Jangan sampai dijuluki ASN yang seke, tidak mau ilmunya dibagi, tidak mau. Ya, tidak boleh teman-teman. Ingat ya, eh, janganlah begitu ya. Justru ketika teman-teman membagi ilmunya, pahalanya mengalir. Nih seperti pagi ini, saya sudah sangat bersuka cita pagi ini sudah membagi ilmu. Pasti mengalir pahalanya ya. Nggak boleh pengetahuannya disimpan sendiri gini. Bu, akses tidak bisa kami buka karena Mas Bastian belum datang, Bu. Loh, Bastian emangnya enggak ngajarin ke kalian? Tidak, Bu. Dia tidak pernah ngajar, Bu. Dia pendam sendiri. Jadi kita enggak tahu. Nggak boleh kayak begitu ya, Mas Bastian ya. Jadi, apa ya? Pada dasarnya memang ada segelintir orang-orang yang pelit terhadap ilmunya. Untuk apa ya? Nggak ada gunanya. Apalagi kita orang-orang yang beriman yang diatur oleh agama bahwa sebenarnya justru membagikan kebaikan itu pahalanya besar sekali ya. Tapi Bu, nanti jatah kerja saya diambil orang lain, Bu. Nggak apa-apa. Justru bagus ngajarin. Misalnya Mas Bastian pada hari kunjungan menteri misalnya, dia nggak datang karena sakit. Apakah proyeknya bisa berjalan kalau Mas Bastian nggak bagiin ke orang ya? Nggak boleh pelit, teman-teman. Tolong. Ini terdengar seperti nasihat receh. Tapi ingat, di dalam komponen ASN ada yang seperti itu. Tidak boleh ya. Ya, kecuali misalnya rahasia jabatan, rahasia program itu ya jangan diberikan. Kalau cuman sekedar membuka akses ya, kode kunci laptop bersama untuk kantor, kemudian dia mau buat untuk penyuluhan hari H, akses ke laman-laman yang menurutnya berbayar terus dia tidak tahu, tolonglah diajari ya, tidak rugi teman-teman. Yang berikutnya, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, ini juga terdengar sepele, tapi tolong ya dipahami. Jangan membagikan dapur kantor kita ke orang lain. Orang lain mungkin mendengarkan, tapi ya pasti ya dalam waktu 72 jam dia akan membagikan informasi itu ke orang lain. Nggak ada gunanya. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Teman-teman ya, siapa yang tidak bangga ya? Keluarganya Mas Ahmad Fauzan, keluarganya Mas Alan ya, siapa lagi nih yang di depan layar saya? Ada Ihwan, Astrid, Fadila, Fatmawati. Ketika kita sudah terangkat sebagai ASN, itu kebanggaan. Ada waham bangga keluarga, ya. Setelah bangga yang subhanallah deh bangga banget kemana-mana anak saya udah ASN, anak saya terangkat. Terus kita mencoreng ya. Kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas sebagai ASN. Kita mencoreng udah pagi masih pagi udah nongkrong gitu, ya kan? Ini nanti desas-desusnya akan memperburuk citra ASN. Ya, kemarin banyak pegawai pajak yang masih di jam kantor, nongkrong di mall, begitu ditanya alasannya bahas bisnis. Nah, tuh di sosial media masih hangat. Silahkan di-scroll. Ah, Bu Fitri ngomongnya tidak by ini, by data, ngomongnya ngawur aja silahkan. Monggo, banyak kok pelanggaran-pelanggaran. Dan itu tolong jangan ditambah ya, minimal diminimalisir dengan cara, wah saya harus seperti yang sudah saya ucapkan pada janji dan sumpah saya. Selanjutnya, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nih, benar sekali ya, tentang kedisiplinan yang penting.
Oke, teman-teman, kita masuk pada konsep merit dalam pengelolaan ASN ya. Konsep merit ini ada dalam Undang-Undang ASN Pasal 1 tentang ketentuan umum memuat cakupan sistem merit dan pengelolaan ASN. Sistem merit, apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik ya, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Nah, tuh sistem merit. Ya, dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM ya melalui proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Saya stop share dulu di sini. Nah, oke. Saya mau nanya-nanya dulu nih ya, Pak sama Mbak Amanda Giovanni. Kemarin alurnya waktu ngikut mau masuk CPNS gimana Mbak Giovanni? Diceritain sedikit Alur, boleh? Mm-mm. alur alur gimana maksudnya Ibu? Maaf. Ya, alur masuk dari pendaftaran, apakah Amanda itu ikut les di YouTube ya? Oh, Karena sistem merit kan harus melihat kualifikasi itu ya. Gimana itu? eh kalau alur dari pas pendaftaran, saya ikut ikut biasa aja Ibu, ikut langsung sesuai apa yang dipersyaratkan. Tapi di situ kan tentunya misalkan yang dipersyaratkannya kualifikasi pendidikan untuk jabatan-jabatan tertentu, terus eh, pilih-pilih dulu Ibu yang karena banyak pilihan sesuai jurusan, ada jabatan yang ini di instansi ini, jadi pilih-pilih, tentukan strategi yang tepat untuk pemilihan jabatan sama instansinya, sama penempatannya. Terus habis itu ikut tes juga ada beberapa persiapan tentunya baik persiapan fisik maupun persiapan mental juga, kesiapan untuk ikut tesnya sampai di tahap ada beberapa tahap mulai dari tahap SKD, tahap SKB diikuti aja Ibu sesuai ketentuan. Oke, berarti pertama kali ngikut dan langsung terangkat ya? Ibu saya yang ketujuh kali baru. Wah, Widih, kerennya. pejuang. Sudah level Luar pejuang Ibu. biasa. Sudah level bener ya, luar biasa. Aduh, ini kalau dekat saya sudah kasih silver queen ini. Semangat Mbak Amanda, luar biasa ya, Terima kasih Ibu. keren. Berarti belajarnya CAT belajar dari YouTube atau gimana? Sekarang sudah mulai ikuti perkembangan karena sudah banyak ini apa tutorial sama mentor-mentor online di YouTube. Jadi ikut itu yang di YouTube sama banyak aplikasi di handphone Ibu. Jadi ikut-ikut latihan. Latihan terus Ibu sama belajar-belajar. Masya Allah, saya terharu Mbak Amanda. Semangat ya, sudah membuahkan hasil luar biasa. Terima kasih Ibu. Iya, keren. Sudah Selanjutnya, jalan-jalannya Tuhan juga kayaknya Ibu. harus ketemu saya hari ini ya. Oke. Ya. Aduh, ini teman-teman 7 kali ya, luar biasa. Selanjutnya Mbak Astrid, gimana tuh kisah-kisahnya juga? Iya, terima kasih Ibu. Kalau saya pertama pastinya ikut dulu pendaftaran. Pas lihat ada pendaftaran, saya diskusi dulu dengan suami karena berhubung suami yang sudah mau jatuh tempo umur, tapi dia suruh saya saja terpaksa ya ikut saya. Habis itu ikut alur pendaftaran, berkas, ikut-ikut juga latihan di YouTube, belajar-belajar begitu. Terus ujian SKB, ujian sampai ujian SKD, alhamdulillah lulus. Nah, itu sekali ujian ya, langsung lulus. Alhamdulillah sekali Ibu. Wah, luar biasa ya, memang ridho suami nih Mbak Astrid ya. Iya, Keren ya. memang ridho suami. Iya.
Saya menyapa dulu Mbak Cendra Kasih. Mbak Cendra Kasih berapa kali nih? Yang yang ikut tes ini 1 kali Ibu. Oh, sekali juga ya. Iya, Belajarnya dari YouTube juga berarti ya, dari chat-chatnya, dari YouTube, CAT. dari Oke. YouTube. Ya, semua dari YouTube terus ikut try out di YouTube juga. Kemarin itu belajarnya kan saya sudah kerja lebih dulu di Puskesmas. Sudah 3 tahun kerja, baru dibukalah pendaftaran yang tahun 2000 berapa? 2024. Hmm, 2024 ya belajar. Belajar keren Puskesmas. ya. Jadi kalau kosong pasien baru tong belajar. Waduh, luar Karena kalau di rumah biasa. tidak bisa belajar, Ibu, karena ada bayi-bayi. Iya, betul ya. Wah, ini PNS jalur sabar semua ini ya, Mbak Amanda, luar biasa. Saya coba menyapa dulu nih, Mas Ikhwan Kema. Silahkan, bagaimana Assalamualaikum alur warahmatullahi perjalanannya? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jalur doa dan semuanya. Umur terakhir Berapa kali soalnya Ibu. ujian, Mas Ikhwan? Ya, gimana? Empat kali. 4, oke. 4 kali ujian. 1 kali pernah tembus SKB dan ini baru sampai di Latsar. Ini kalau dibuat dalam film pasti menangis semua kelompok-kelompok ya, luar biasa. Mas Ikhwan, semoga nanti jadi top leader ya, yang baik ya. Aduh, saya Amin. terharu pagi-pagi. Saya menyapa dulu Fadila. Fadila, kayaknya Gen Z ya. Apakah baru Iya. pertama kemudian lulus? Oh, saya tidak, Ibu. Saya nanti tes ketiga baru lulus. Untuk tes yang pertama itu sebenarnya bisa dibilang coba-coba juga, karena di tes pertama itu memang belum ada niat sekali sama sekali buat jadi PNS karena masih sementara penyusunan skripsi. Cuman karena terbuka itu hari ditawari buat bagaimana coba-coba supaya tahu nanti ujiannya bagaimana ya sudah ikut. Terus tahap kedua itu tidak tembus ke SKB. Nanti setelah yang ini, yang ketiga baru tembus sampai SKB. Jadi, tapi itu pun saya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya. Jadi lulus dengan nilai SKD itu baru sambung ke nilai SKB. Setelah SKB, saya yang tadinya, kayaknya ndak lulus ini karena poinnya cuma segini. Terus yang diterima itu hari, fotonya cuma 1 orang. Jadi kayaknya ndak lulus. Terus tiba-tiba keluar pengumuman, bukan saya yang cek, tante yang cek. Terus dia bilang, ih, Dilana ada nama tak lulus ki alhamdulillah di sesi ini. Saya awalnya iya kah? Karena saya yakinnya nilai ini udah masuk gitu. Karena setahu saya saingan yang satunya itu lebih tinggi. Eh, iya, terus dikirim. Oh alhamdulillah ternyata lulus. Oh alhamdulillah ternyata lulus. Berarti doa ibu tuh Fadila ya Iya, yang bertarung di langit tuh. Duh, ngeri ya, betul. merinding deh Doa saya orang kalau tua. dengar-dengar perjuangan. Ya ampun. Kalau Fatmawati bagaimana? Sedikit cerita, Ibu. Kalau saya awalnya selesai kuliah di bulan Juli. Di bulan Juli, Mm-mm. kemudian dibukalah pendaftaran di tahun itu. Awalnya saya itu tidak ada niat mau masuk, Ibu. Cuma uji coba-coba lah, kata kasarnya, coba-coba. Ikut-ikut dengan teman-teman toh, teman-teman bilang, ayo orang pada daftar ini. Apa sih ini CPNS begitu? Saso share di grup, di share di Google. Oh, ternyata ini awalnya jadi PNS, orang harus ikut ini dulu begitu. Sudahlah, uji coba. Akhirnya ibu tak terus sampai di ujian kedua, tidak disangka tuh. Dan alhamdulillah dari ada 4 sampai teman perjuangan yang orang awalnya masuk, daftar dan lain-lain, orang yang panggil-panggil saya. Dorang hanya tak berhenti di ujian pertama, Ibu. Dan alhamdulillah cuman saya yang awalnya cuma coba-coba dan tiada niat besar begitu, Ibu. Dan alhamdulillah lolos di ujian K2. Dan itu ujian pun K2 itu, Ibu, sampai nilai rendah atau hanya 200 lebih begitu di ujian SKB. Dan saya merasa, oh sudah lolos begitu. So, merasa so down sekali tuh nilai,
sudah teh lolos. Ternyata di dalam penilaian akhir itu ada penilaian mengenai optimalisasi begitu. Jadi alhamdulillah sampai nama ada di situ Ibu. Jadi ya doa Ibu juga Alhamdulillah. sih. Iya ya, aduh, saya jadi terharu nih ya. Keren. Mas Alan bagaimana Mas Alan? Kalau saya Bu, ini tes kedua kayaknya ya. Saya tes kedua kali karena tes pertama saya kan posisi di Jakarta. Hmm. Jadi dulu-dulunya itu aturan kalau mau tes ke daerah itu harus datang ke daerah itu. Jadi dulu kan Iya. karena jarak jauh, pertama kan biaya dan kemudian Heeh. pertimbangannya juga belum tahu kan kalau misalnya pergi langsung positif lulus, begitu kan pertimbangannya. Jadi akhirnya Iya. ambil yang skala nasional. Kalau skala nasional kan standarnya mereka kan tinggi semua. Menurut saya untuk ukuran nilai SKD 410 itu sudah termasuk tinggi kalau mungkin untuk di daerah. Tapi karena skalanya nasional, ya mereka harus paling nggak di atas 450 kalau skor untuk SKD. Nah, ketepatan juga waktu itu saya salah ini sih, salah apa namanya? Salah ngambil ini waktu tes itu ngambil formasi karena formasi ada buka waktu itu di Palu, Sulawesi Tengah kan ambil kementerian ini, analis kementerian di BPN. ATR BPN, Badan Pertanahan, jadi Hmm. analis keuangan. Ngambil itu formasi di Palu hanya satu kuota. Jadi kalau tes pertama SKD kan kali 3 untuk tes pertama berarti peringkat 1, 2, 3. Waktu itu buka juga di Sulawesi Selatan itu bukanya 2 kuota. Jadi pikirnya kan kalau 2 berarti 6. Tes lah itu. Pas tes nilai dapat 410, eh, peringkat 7 atau 8 untuk di Sulawesi Selatan. Tapi skala nasional kan hitungannya karena kementerian. Yang lucunya di Palu peringkat pertama itu hanya 401. Peringkat kedua hanya Wah, 390 kalau nggak salah. Peringkat ketiga 385. Ya, tapi kalau memang belum rezeki kan. Jadi akhirnya lanjut lagi kuliah kerja di swasta. Dan akhirnya tahun 2024 itu bisa tes dari mana saja untuk ngambil formasi di mana saja. Jadi akhirnya tes dari Jakarta ngambil formasi di sini di Banggai. Alhamdulillah lulus saya sama-sama sama Ikhwan Kemah. Jadi sama formasinya di bidang yang sama. Itu sih untuk perjalanan luar biasa. Karena luar mungkin biasa ya, ya. Bu ya, karena mungkin karena keluarga kan memang berkecimpung di ini kan, di dunia PS. Kalau bapak saya kan pensiunan inspektorat di sini, terus Oh. kakak saya di BPS Parigi Motong. Jadi akhirnya saya sama adik saya tes tahun ini yang pada periode ini, alhamdulillah lulus. Saya di BPKAD di keuangan, adik saya di Dinas Lingkungan Hidup. Wih, keren ya, luar biasa. Saya ngetes waktu tahun 2009, Pak Alan. 2009 itu adalah tes terakhir, apa ya bahasanya itu ya, tes terakhir yang kita ngumpul di kantor gubernur, bupati gitu kan, pakai tenda. Pokoknya saat itu adalah tes-tes terakhir yang jadul-jadul tuh ya. Waktu itu umur 20, ya 20 tahun tuh. Luar biasa. Saya selalu ingin sekali mendengar kisah-kisahnya. Yang terakhir, saya coba dulu Mas Bastian. Bagaimana alurnya ini? Ya, terima kasih Bu. Kalau saya uh, untuk tes ini sebenarnya sama dengan teman-teman juga sebagian kurang sih niat untuk tes. Jadi karena paksaan dari orang tua sama istri, ya jadi yang ngurus pemberkasan semua itu istri Bu. Karena saya waktu itu Eh, sementara kerja juga di swasta. Alhamdulillah mungkin setelah tes nilai saya standar semua juga Ibu waktu SKD. Eh, untuk nilai apa ya? Wawasan kebangsaan yang standarnya kemarin kan kalau bukan 65 70 ya. Jadi saya itu cuma beda 5 angka dari standar. Pas lah. Kalau standarnya 65 saya kemarin 65.
Untuk TIU juga standarnya 70, saya alhamdulillah dapatnya 75. Dan alhamdulillah dari kita sekitar 10 orang yang ikut tes, satu sudah gugur duluan tes di Jakarta, kayaknya teman yang satu itu yang saya intip-intip profilnya. Yang tes selanjutnya alhamdulillah dua tidak ikut tes dan yang lainnya tidak lulus Ibu. Jadi saya ya jalannya sendiri Bu di SKD. SKB juga di SKB sendiri. Makanya saya alhamdulillah mungkin memang rezeki di sini Bu ya. Begitu saya. Iya. Waduh, pada saat istrinya menyiapkan berkas itu doanya udah terbang terus itu Pak Bastian ya. Doa Ya, istri, doa suami. Wah, keren, luar biasa ya. Saya selalu terharu kalau suka sekali dengar cerita kisah-kisahnya. Semangat ya teman-teman. Ada yang harus 7 kali, ada yang 4 kali, 3 kali ya gagal-gagal ya. Tolong serius nih ya. Ini udah berkat Tuhan ya Mbak Amanda ya. Wah, luar biasa. Banyak bersyukur. Oke, setelah mendengar semuanya, saya pastinya terharu ya teman-teman. Saking terharunya ini saya kasih tugas nih, tugas individu nih, ya. Silahkan difoto ya. Jadi pada penugasan individu ini membuat video monolog yang menarik tentang aku dan instansiku. Buatlah video yang menarik dengan durasi 4-5 menit menggunakan handphone ya. Video minimal memuat tugas instansi Anda. Apa profesi dan tugas Anda sekarang? Jelaskan apa yang Anda kerjakan ke depan untuk memastikan kinerja Anda lebih baik dan mendukung pencapaian tugas instansi. Nah, ya silakan difoto, simpan di grup. Jadi di kelompok-kelompok yang lain itu bisa menggabungkan antara AI dan wajah asli ya. Boleh menggunakan apa namanya? Aplikasi Canva, Capcut, pokoknya silahkan berinovasi nih untuk penugasan ini. Oke, kalau sudah difoto kita masuk pada Smart ASN. Ya, pelatihan dasar CPNS lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Tadi sudah dibahas ya tentang Smart ASN yang berhubungan dengan digitalisasi. Nih ya teman-teman. Wah, rupanya Smart ASN ini bukan main-main lagi ya. Ada loh undang-undangnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara di bab 1 Ketentuan Umum dikatakan bahwa digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Selanjutnya, Smart ASN merupakan bagian dari visi reformasi birokrasi yang mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, adaptif, serta memiliki karakter unggul, menguasai kompetensi strategis, siap menghadapi tantangan global, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan Smart ASN itu apa? Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjawab tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks dan kritis, meningkatkan daya saing ASN dalam menjawab tantangan di era digital dan globalisasi, mewujudkan birokrasi yang melayani bukan dilayani. Dan terakhir, menjadikan ASN sebagai motor penggerak inovasi dan reformasi birokrasi. Ini tujuannya jelas sekali ya, motor penggerak. Oke. Indikator hasil belajarnya adalah menjelaskan literasi digital Smart ASN, menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dalam digital dasar dalam organisasi, memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi, dan menganalisis kasus penerapan kecakapan digital. Kemudian memberikan contoh penerapan kecakapan digital, dan yang terakhir adalah menganalisis kasus penerapan kecakapan digital ya.
Selanjutnya, literasi digital ya banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kecakapan literasi digital juga, yakni isinya adalah kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital ya, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Selanjutnya, kompetensi literasi digital mengakses dan mengevaluasi data dan informasi dari media digital secara cermat dan bijak, berkomunikasi dan berkolaborasi secara etis dengan warganet lainnya, menyunting dan memproduksi konten digital untuk tujuan baik, melindungi privasi dan keamanan digital diri dari berbagai ancaman digital. Kemudian, nah nih teman-teman, jadi inti dari Smart ASN ini ada 4 pilar literasi digital ya. 1, digital skill, bagaimana kecakapan menggunakan media digital. Nanti teman-teman ya akan berpacu dengan melodi nih, berpacu dengan perubahan sebagai agent of change ya, agen perubahan harus cakap menggunakan media digital. Nanti dalam seperti contoh penugasan tadi, teman-teman harus sudah familiar nih bahwa apapun itu tidak bisa lepas dari digital. Kemudian etis menggunakan media digital. Banyak sekali teman-teman, contoh-contohnya sosial media ya, apa aja bisa di blow up ya. Orang marah-marah di videoin, sebagainya dan sebagainya. Nih, kalau ASN besar harapannya bisa etis menggunakan media digital ya. Kita boleh jadi penanggung jawab platform kantor. Silahkan memposting kegiatan-kegiatan kantor ya, menggunakan animasi, musik yang menarik ya, eh, visual yang bagus supaya yang nampak adalah profesional kita sebagai instansi ya, tidak apa-apa distatuskan nih ya, Mas Bastian. Saya jengkel dengan atasan. Nah, itu nggak boleh ya. Tiba-tiba, ih, saya jengkel sekali dengan inisial L. Ya, waduh ya. Tahu nggak teman-teman, di negara-negara maju, salah satu cara merekrut karyawan adalah dengan melihat media sosialnya. Ya, siapa yang temperamen, itu akan terbaca semua di media sosial. Siapa orangnya yang sedikit-sedikit mengadu sama media sosial. Nah, itu bisa menjadi salah satu warning nih. Ah, kalau saya rekrut dia nanti mungkin akan ada kebocoran data atau siapa yang terlalu introvert, siapa yang terlalu tertutup. Ini juga berbahaya ya. Jadi di negara-negara maju cara melihatnya seperti itu. Hah? Siapa yang Gen Z saat ini? Ya, coba saya lihat dulu yang Gen Z. Ya, Mas Alan, pasti Mas Alan milenial sama saya enggak? Bu, Milenial ya? Atau milenial, Gen Z? milenial. Kelahiran Milenial. 90 itu milenial, Bu. Ya ampun, mudah sekali Mas Alan. Saya ini udah tua memang ya. Aduh, saya kelahiran 80-an teman-teman ya. Bastian, ini yang saya lihat-lihat Gen Z ini, Mbak Ica. Ica Gen Z ya, Fadila, ini Gen Z nih ya. Tahu nggak Gen Z? Gen Z itu Iwan, Bu, ini. WA-nya, Gengsi. WA-nya ndak centang biru, ya. Foto profilnya ndak ada, statusnya tidak ada. Heh, kalian ini apa? Ya, terus ke IG, biasa lari di IG. IG, nggak ada foto profil, postingan nggak ada, tapi mereka hidup. Ih, ya Allah, horornya itu Gen Z. Hah? Jangan begitu, saudara-saudara ya, nggak boleh, rugi nggak disimpan gambar-gambar ya. Eh, itu tuh ciri khas Gen Z. Kak, ada IG-nya? Ada. Fallback ya? Iya. Begitu saya lihat loh, tidak ada postingan. Ya, tidak ada postingan, tidak ada gambar. Ih, dia apa? Dia ini apa? Ih, temennya siapa ya? Pokoknya, aduh, Gen Z mah seperti itu. Sangat-sangat tertutup. Nih, ya, dari 4 pilar kita lanjut lagi ke digital safety. Aman menggunakan media digital ya.
Hati-hati sekali ya, mama-mama FB Pro ya. Aduh, hati-hati. Hello guys, pagi ini guys, saya mau ke kantor guys. Nah, tuh ya, digital safety tidak aman tuh ya. Guys, saya akan room tour guys, isi kantor saya guys, room office, tour office guys. Itu jangan ya, nggak boleh. Kemudian ada digital culture, budaya menggunakan media digital. Nih teman-teman ya. Sekarang yang lagi booming berita apa? Saya tolong dibantu. Stop share lagi nih. Tetet. Nah, ada berita apa? Tadi pagi sudah buka sosial medianya? Sudah Bu, ternyata Nia Ramadhani benar-benar suaminya selingkuh. Ica ya, jangan Ica, jangan ditiru ya Ica. Atau Ahmad Fauzan. Nah, hari ini sudah baca berita apa Ahmad Fauzan? Pagi ini ada OTT KPK lagi kah? Atau siapa yang sudah scrolling jauh tentang Epstein Files? Tahu nggak itu? Ya, Epstein Files itu ya, Bastian, buka kok handphone. Pak Alan pagi ini sudah ada berita tentang apa? Cuma ini sih, masih masalah ini, kasusnya Panji. Oh, kasus Panji ya, Pak Alan kasus Panji. Iwan Kema, kasus apa terakhir dibuka? Tadi malam masih sementara kasus Panji yang aktif dinonton, Bu. Karena lagi hangat, lagi suka sih. Lagi suka Benar dengan ya? komikanya. Oke. Fatmawati, mari kita tanya ibu-ibunya ya. Berita apa Fatmawati? Ibu tidak tidak sekepo di media, Ibu. Oke. Jadi kebiasaan saya, siapa? Ahmad Fauzan. Apa berita terbaru? Maaf Ibu, saya belum buka HP. Oke, ya. Yang paling horor itu coba buka Epstein File, Mas Ihwan, Mas Alan, itu luar biasa ya. Jadi pedofil ya, yang dia menjualnya ke top leader negara-negara tuh ya. Jadi dari siapa Darwin, terus Donald Trump. Trump ya. Ternyata dia menjajakan eksploitasi anak ya, dan yang buruknya meskipun tahu nggak filenya berapa? 3 juta lembar. Nih ya, dia punya pulau sendiri ya, ya ampun, itu memang sedikit apa ya, sisi dari dunia digital itu ya seperti itu ya. Bayangan Epstein File itu punya rumah yang di bawahnya laut. Jadi kalau mau buang maaf jenazah mayat tinggal dilempar di laut, yang di situ udah ada ikan hiunya. Udah ada ikan paus nih. Sangat sadis sekali ya dia ya, Epstein Files itu ya. Ada makan daging bayi ya, ya ampun ya. Ini setan geleng-geleng nih sama dia ini ya. Aduh, luar biasa nih teman-teman ya. Dan itulah dunia digital teman-teman. Ini lagi hangat dan diperbincangkan oleh seluruh dunia. Meskipun ada kecurigaan filenya ini disengaja dibuka di tahun ini karena dia meninggal di 2019 ya, untuk mengacaukan sih. Karena yang paling tidak sopan adalah dia dikasih kain kiswa Ka'bah tuh ya. Terus dia berbuat kejahatan di situ ya, di atas kain kiswa Ka'bah. Ini yang luar biasa ya, banyak sekali. Dan itulah sudah yang terjadi. Dunia digital tidak bisa kita rem teman-teman ya. Tinggal bagaimana kita maknai. Kemudian diawasi ya, kerabat kita, keluarga, hati-hati. Kadang kita udah lurus nih, tapi keluarga ya, kita lupa untuk kasih warning ke keluarga. Tolong dijaga, kita sama-sama. Saya seorang ASN dan saya tidak mau mempermalukan instansi ya. Jadi tolong harus selalu ada setir-setir untuk mengingatkan sama keluarga. Oke, saya lanjut lagi nih teman-teman ya. Setelah 4 pilar tadi, jangan lupa diingat-ingat ada digital skill, digital etis, digital culture, dan juga digital safety. 4 ini nanti yang teman-teman akan bawa dalam bekerja. Nih ya, yang pertama digital skill.
Ya, pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras pasti ya. Ini Mas Ahmad, Sebastian, Ikhwan Kema, Alan ya. Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras atau digital, HP, PC ya, itu penting. Kemudian pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak, software ya. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur ya, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian mengunduh dan mengganti setting, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Nih ya, rupanya digital skill yang harus dimiliki ASN ya seputar-seputar ini. Selanjutnya, nih ya, transaksi elektronik sekarang udah banyak sekali. Digital atau dompet elektronik udah ada. Manfaatnya apa? Satu, biaya operasional lebih efektif dan efisien. Potensi pasar lebih luas hingga internasional. Teman-teman udah bisa belanja secara online ya. Tidak memerlukan toko offline ya, toko fisik untuk memasarkan produk. Dapat dengan mudah mengenali kompetitor ya. Toko dapat beroperasi 24 jam. Katalog produk bisa selalu up to date, modal lebih kecil untuk memulai usaha. Itu biasa perempuan-perempuannya coba cek handphone pasti ada Shopee. Ya, dikit-dikit Shopee. Atau belanja online di TikTok. Nih udah memudahkan. Nah, untuk digital etis apa? Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya bagaimana? Menerapkan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan. Berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Etika dalam dunia digital, kesadaran, tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan nilai kebajikan. Nih, contoh di nomor 3, berinteraksi, partisipasi, kolaborasi. Saat ini kita sedang dalam lingkup itu, teman-teman ya. Nah, ada etikanya, ya. Misalnya jangan makan, jangan di depan kamera, ya. Kalau minum boleh, tapi kalau makan kita ikuti peraturan. Kemudian implementasi budaya menggunakan media digital. Ada digital culture yang ketiga. Ya ini apa? Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Nih, implementasinya bagaimana? Ya, tetap memegang teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Membedakan informasi mana saja tidak sejalan dengan nilai Pancasila ya di mesin telusur, ada perpecahan, radikalisme ya, kemudian memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Dan juga sekarang tuh platform-platform juga sensitif terhadap apa yang kita upload ya, cacian, makian, hal-hal sensitif pasti ditapis dulu nih sama platformnya, tidak sembarangan. Cuman ada cumannya juga teman-teman, dunia sosial sosmed ini apa ya, kayak TikTok tuh makin malam ya, yang ditontonkan juga makin tidak jelas tuh ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan. Selanjutnya, digital safety. Implementasi keamanan menggunakan media digital. Nih, kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya bagaimana? Proteksi perangkat keras ya, pakai kata sandi, fingerprint ya, identitas digital. Mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Memahami spam, phishing, hacker ya, kemudian memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosial media. Melindungi diri atas penipuan scam, teman-teman, dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi.
Pengamanan perangkat digital dan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, memahami keamanan digital bagi anak. Nih, hati-hati teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada kasus, anaknya umur 13 tahun yang hobi sekali main mabar-mabar tuh ya. Ibunya protek sebenarnya, jadi dia punya peraturan ke anaknya, kamu boleh mabar di kamar, tapi dengan catatan pintu kamar dibuka, karena ibunya mau nguping pembicaraan. Di bulan-bulan pertama, ya permainan lancar dan biasa saja. Namun setelah masuk bulan ketiga, ibunya mendengar percakapan. Ibunya kaget, sepertinya ada suara orang dewasa. Dan ternyata memang ada suara orang dewasa yang berumur 18 tahun tuh. Dalam percakapan sudah mulai ingin mengintervensi anaknya. Hati-hati ya, jangan lalai teman-teman ya. Anaknya diintervensi, dibilang nggak usah lagi patuh sama ibumu dan sebagainya. Ibunya curiga, dia laporkan lah ya, dilaporkan. Akhirnya anak 18 tahun itu hilang. Ternyata anak 18 tahun itu ngirim apa teman-teman? Anak 18 tahun itu mengirimkan handphone untuk mereka bisa berkomunikasi. Akhirnya janjian untuk ketemu, yang anak 13 tahun diberikan suntikan-suntikan, katanya gini, kita harus membahas bisnis. Kamu harus bertemu saya di suatu tempat. Bisnisnya bagus, cuannya meningkat. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Pada hari Minggu dia keluar bersama ayahnya, dia izin ke ayahnya selama di perjalanan, saya mau ke rumah teman saya. Jadi ayahnya pesankan Grab Maxim, ya. Grab gitu dipesankan. Nah, karena hanya sampai di depan rumah, dari peta, ayahnya berpikir udah sampai di rumah temannya. Setelah itu dia jalan, dia ketemu, diajak sama anak 18 tahun, teman-teman, di tempat yang jauh sekali. Di sana dia dilecehkan dan dibun-bun. Nah, tuh ya kan, hati-hati. Hati-hati sekali. Ini digital ini memang seperti dua mata pisau, teman-teman ya. Di satu sisi dia memudahkan, di sisi lain banyak juga tindak kejahatan digital. Ya, hati-hati. Anak-anak kita ya fokus pada orang-orang sekitar kita. Jangan lupa nih teman-teman di instansi manapun ya. Biasa ibu-ibu tuh biasa, ih saya bingung, anakku so pergi, so dua jam dia tidak balik. Kalau dengar seperti itu ya teman-teman harus bantu ya, karena ini kejahatan sekali nih. Oke, selanjutnya ya. Tips melindungi diri dari hoax nih ya, udah nih ya teman-teman udah tahu ada currency keterbaruan informasi, bener nggak beritanya, relevan kah? Kemudian penulisnya jelas tidak ya, bagaimana ketepatan dan akurasinya, juga tujuan dari penulisan. Ini untuk menangkal hoax ya. Kemudian tips melindungi dari hoax yang selanjutnya adalah Google It. Jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi seperti Google terlebih dahulu ya. Kalau handphone yang masuk, boleh pasang aplikasi Get Kontak, masukkan nomornya ya. Hati-hati, biasa di Get Kontak itu ada ya, ada nama tertera, penipu ulung tuh pasti ada. Jika hanya oknum tertentu yang melaporkan klaim tersebut, maka dalam kasus ini mungkin diperlukan lebih banyak penggalian. Dapatkan berita dari sumber berita, buka langsung situs web beritanya ya. Teman-teman, saat ini kita itu paling males buka apa? Website. Paling males buka apa? Yang HTTPS tuh ya kan? Padahal itu situs resmi. Yang dari zaman dulu sering kita buka dan itu lebih enak kita baca apa? Blogspot, ya kan? Nah, judul-judul yang black yang menurut saya judulnya hanya menarik tapi ketika dibuka datanya tidak valid ya. Membedakan opini dengan fakta. Ini juga teman-teman. Konon kabarnya Google akan menutup platformnya ya. Karena makin sepi, nggak ada yang mau searching lagi di Google. Rata-rata searchingnya di mana? TikTok ya. Apa-apa searchingnya di TikTok. Membedakan opini dengan fakta. Opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan fakta. Oke, next ya. Nih, 8 karakter utama Smart ASN, integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, ya, menguasai IT dan bahasa asing nih, ya. Jangan berhenti belajar, long life learning, ya, kemampuan jejaringnya bagaimana, pelayanan publik yang prima, dan entrepreneurship. Sekali lagi, teman-teman,
Kalau bisa buka usaha ya di rumah supaya bisa dapat pendapatan income nih menggunakan layanan digital boleh ya. Tapi selama tidak lupa dengan kewajibannya sebagai ASN. Oke. Kesenjangan digital dari mana? Ada 3. Ekonom, kemampuan memiliki, pasti terjadi kesenjangan. Orang-orang udah pada pakai bermerek ini gitu ya, banyak, Bu, saya belum bisa Bu, karena saya belum punya uang sebanyak itu. Komputer mengoperasikan perangkat. Kesenjangan digital sekarang kelihatan sekali. Gen kolonial sudah tidak bisa mengakses ya, gen milenial sudah males-malesan ya. Gen Z nih yang jadi tulang punggung nih ya untuk mengoperasikan perangkat ya. Kemudian kesenjangan digital untuk internet akses. Nah, apakah di tempatnya Mas Ahmad itu ada udah aku tanyain tadi ya tentang ini, tentang apa? Starlink-nya Elon Musk udah nyampe nggak di sana? Belum Ibu, saya pakai IndiHome. Oh, IndiHome. Kemarin di Morowali ya, ke Latsar yang dari Morowali, mereka udah pakai Starlink. Di Jadi Bangkit juga kehebatannya, sudah Starlink Ibu. oh, aduh, Elon Musk ya, luar biasa, udah pakai-pakai Starlink kalian ya. Katanya manfaatnya, kelebihannya biar listriknya padam, kalau pakai genset dia bisa nyala, ya kan? Kalau IndiHome kan nggak bisa ya, Mas Fauzan. Iya, Itu terus ya. Starlink dia langsung ke satelit Ibu. Oh, Yang pakai di keren sini ya. yang saya baru lihat yang saya lihat kemarin turun lapangan di perusahaan aspal di Kendek. Mereka pakai Starlink. Hmm, tapi itu Di budgetnya puskesmas per Nusantara bulan juga empat ada Ojek. ratusan ya? Saya nggak tahu Ibu, cuman pastinya waktu pemasangan awal mahal. Oh, iya, Cuman per iya, iya. bulannya mungkin hampir sama kayak ini, mungkin Ibu, saya kurang tahu sih. Cuman akses Oke, awalnya saja nih yang ya. Mm-mm. Kesenjangan digital pada saat bencana di Aceh Tamiang kan Starlink turun ya. Starlink tuh turun, bisa tuh diakses ya. Jadi memang ada 3 kesenjangan digital saat ini yang masih mendominasi. Nggak tahu ke depannya apakah ada lagi kesenjangan digital yang lain ya. Ekonomi, komputer, dan jaringan akses internet. Oke. Smart governance akhirnya ya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya. Bagaimanapun kita sudah ada di era ini ya. Kita harus sudah familiar nih sama era-era yang menggunakan digital ya. Bahkan di Dubai udah ada drone yang bisa nganter bahan makanan ya. Di Amerika sudah pakai drone. Dan di Cina pada saat tahun baru itu sudah menyalakan kembang api pakai drone. Wah, luar biasa ya. Mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Benar sekali. Manfaatnya tidak lain tidak bukan bisa diakses orang untuk melihat transparan dan terbukanya data. Yang terakhir, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Kita bisa tahu nih tanpa kita repot-repot lagi ya. Biasa warga itu sudah bisa kritis orangnya. Oke, ya Indonesia Digital Nation bermartabat, berkeadilan dan berdaya saing ya. Besar harapan pemerintah stakeholder di depan di atas itu berharap kita bisa familiar dengan pemerintahan digital, masyarakat digital dan ekonomi digital ya. Kita semua sekarang udah pakai digital-digital ya. Udah ibaratnya Mas Ahmad, sayang, kenapa 1 jam kamu tidak balas WA saya? Saya tidak pegang handphone. Ah, bohong itu ya. Tidak ada lagi itu ceritanya ya. Berhenti kok beralasan begitu ya. Apalagi perempuan nih ya, FBI-nya kuat sekali. Oke. Nggak ada, semua udah kita peluk dalam digital. Tantangan saat ini apa? Benar nih, 1, revolusi industri di 5.0 dan digitalisasi. Teman-teman, kalau teman-teman tidak mau mengasah, nanti datang Gen Alpha. Gen Alpha ini udah kayak robot cop datang ya. Kakak, minggir semua, saya bisa. Aduh, kita kaget. Jadi nggak boleh ya, harus terus berkembang. Perubahan regulasi dan sistem pelayanan. Pasti yang kemarin konvensional, datangnya harus antrian, masih pagi-pagi. Wah, sekarang udah bisa daftar by digital, by handphone, by aplikasi, ya. Kemudian tuntutan masyarakat yang makin kritis. Masyarakat loh teman-teman, sekali lagi orientasi kita adalah melayani masyarakat. Sekarang masyarakatnya tambah kritis ya. Nanti ditanya, Mbak Fatma,
boleh tidak? Bagaimana caranya ini masukkan QR code? Langsung Mbak Fatma langsung, hah? Aduh, bagaimana? Ibu, minta maaf Ibu, saya belum tahu. Wah, jangan. Ya, nggak boleh. Pokoknya tantangannya di diri kita sendiri ya. Kemudian, budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif. Nih, benar sekali. Di kantor-kantor ya, masih ada budaya yang saklek. Dia nggak bisa menerima. Ya, Pak, silahkan pasang aplikasi Beekin untuk daftar hadir. Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya masih bisa saya pakai manual. Wah, itu budaya yang belum bisa menerima terjadinya perubahan ya. Misalnya, Pak, kita pakai Finger sekarang. Hah? Apalagi itu aplikasi? Nah, tuh kan banyak sekali orang-orang senior kita yang saklek dia belum bisa menerima. Ya, selanjutnya peran ASN dalam transformasi digital, ada pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, inovasi berbasis data dan kebutuhan masyarakat, ASN sebagai agent of change di instansi ya. Urgensi literasi digital bagi ASN. ASN menjadi garda terdepan pelayanan publik digital. ASN wajib mengelola informasi dan data secara aman. ASN berperan dalam menangkal hoax dan disinformasi. Yang terakhir, ASN dituntut beretika di ruang digital. Oke, sampai di tugas lagi nih. Silakan difoto lagi tugasnya. Tugas kelompok A nanti dibagi ya ketuanya ya. Kelompok A, manfaat digitalisasi dalam pemerintahan. Kelompok B, manfaat digitalisasi bagi masyarakat. Buat video paling lama 5 menit. Oke, sudah difoto. Nah, tugas individu nih, silahkan lagi Ibu. Udah 3 tugasnya ya. Coba, ini juga difoto ya. Jadi nanti silahkan membuat Word-nya seperti ini. Terus nih, kegiatan-kegiatan teman-teman yang di kantor yang berhubungan sama manajemen ASN itu apa, yang berhubungan sama Smart ASN itu apa ya. Nama peserta jabatan, isu dikaitkan dengan agenda 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Batas pengumpulan, Ibu. Apa? Ya, kenapa? Batas pengumpulan. Deadline tugas. Oke, batas pengumpulan ini saya lihat jadwal. Kita ada jam di hari Senin ya, Mas Bastian. Hari Senin jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12 itu 3 JP. Kemudian di hari Selasa yang kita full dari 10 jam 10 sampai jam 5 sore. Batas pengumpulannya saya kasih waktu hari Selasa deh. Ya. Tapi ingat di hari Senin hari Senin ini isinya adalah kita bahas tugas. Jadi dikumpulnya hari Selasa, tapi hari Senin harus sudah presentasi. Nggak apa-apa, belum lengkap, belum sempurna. Tapi untuk video-video, harapan saya udah harus semua ya, kalau video, Bastian, ya. Boleh ya, besok kan libur tuh hari Minggu, ya. Saya Ibu mau bertanya, Iya, silahkan. yang terkait tugas 3 tadi, boleh kasih contoh tentang maksud dari manajemen ASN dengan Smart ASN di tiap kegiatan? Ntar dulu, saya coba share screen lagi tadi ya. Jadi gini, manajemen ASN-nya, aduh, mana tadi? Coba. Nih kan, kegiatan. Kegiatannya Ahmad Fauzan nih yang berhubungan sama manajemen ASN. Coba dipertimbangkan. Kalau Smart ASN misalnya di instansi saya sudah ada menggunakan alat digital bagian ini. Oke? Fauzan harus sudah melihat di instansi yang kantor saya itu yang berhubungan dengan digital apa saja ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk manajemennya, silakan Fauzan melihat alur manajemen di kantor.
Misalnya, manajemen untuk teman-teman yang mau sekolah, itu bagaimana? Ya kan? Kemudian manajemen teman-teman di kantor itu Bu terbagi jabatan fungsionalnya sekian ya. Kemudian jabatan ahli sekian. Itu kan manajemen ya Fauzannya. Ditulis aja gitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen ASN apa. Berarti di kantor saya ada pengembangan karir, ya, pengembangan akademik, ya. Oh, Ibu nanti Bisa? berarti misalnya misalnya tadi itu ada kegiatan apa, kemudian manajemen ASN tulis saja di situ, misalnya pengembangan karir atau begitu, Ibu. Hmm, iya. Tapi nanti Ahmad Fauzan harus jelaskan manajemen ASN di pengembangan karir itu di kantornya bagaimana alurnya gitu loh. Manajemennya. Boleh? Nanti coba dibaca di modul 3 ya untuk manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN di kantor saya, pengembangan karir misalnya bla bla bla. Kemudian bagaimana naik pangkat di kantor saya yang berhubungan sama manajemen Ahmad Fauzan. Bisa nggak? Kemudian Ibu ini berapa kegiatan minimal? Aduh, kita udah mau kembali ke room besar. Sebanyak-banyaknya Fauzan, nggak apa-apa ya. Kalau memang ada 3, nggak apa-apa ya. Dan teman-teman kelompok 1, terima kasih ya.